Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Ananda Nazila Ipana Putri. NIM saya 2110127220030. Saya dari kelompok 10 Disgrafia. Di sini saya akan mempresentasikan materi PKKMB Prodi Pendidikan Khusus yang telah saya jalani selama 3 hari, mulai dari tanggal 13 sampai 15 Agustus 2021. Materinya ada apa aja, Nan? Nah, materinya ada banyak nih. Yang pertama ada visi dan misi Prodi Pendidikan Khusus. Yang kedua, kurikulum Prodi Pendidikan Khusus. Yang ketiga, pengenalan SIMARI Universitas Lambung Mangkurat. Yang keempat, etika dalam perkuliahan. Yang kelima, pembelajaran daring. Yang keenam, pengenalan lab Junjung Bui. Yang ketujuh, pengenalan FSI. Dan yang terakhir, ke-8 adalah jurus jitu di era disrupsi. Materi pertama adalah visi Prodi Pendidikan Khusus. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa arti visi. Visi adalah gambaran tentang masa depan yang realistis dan akan diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Yang ingin diwujudkan oleh Prodi Pendidikan Khusus ialah menjadi lembaga yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pendidikan khusus, serta inovasi layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah segregasi dan inklusi. Agar dapat mewujudkan visi tersebut, kita perlu melakukan beberapa misi pendidikan khusus. 1. Mewujudkan tata kelola kelembagaan Prodi Pendidikan Khusus yang profesional, transparan, dan akuntabel. Kedua, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berkualitas yang ditopang dari berbagai disiplin ilmu untuk menghasilkan tenaga pendidikan khusus yang profesional dalam skala nasional maupun internasional. Ketiga, mengembangkan dan mengaplikasikan berbagai teknologi pendidikan khusus untuk mewujudkan pelayanan kualitas pendidikan. Dan yang terakhir, keempat, menyelenggarakan berbagai program kegiatan untuk menyiapkan tenaga pendidikan khusus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Materi kedua ialah kurikulum Prodi Pendidikan Khusus. Saat ini, Prodi Pendidikan Khusus memiliki 3 kurikulum yang aktif. 1. Kurikulum 2013, 2. Kurikulum 2016, dan yang terbaru, ketiga adalah kurikulum MBKM. Apa sih MBKM? Nah, MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat. Kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. Tujuannya adalah untuk mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. MBKM memberikan kesempatan bagi mahasiswa memiliki pengalaman belajar lain di luar program studinya. Materi ketiga, pengenalan SIMARI. SIMARI adalah Sistem Informasi Universitas Lambung Mangkurat terintegritas yang dikembangkan dengan prinsip simpun. Simpun itu bahasa Banjar yang artinya tertata. Kepanjangan dari simpun adalah sistematis, informatif, mandiri, partisipasif, utuh, dan non-redundansi. SIMARI diharapkan mampu mengelola sistem informasi Universitas Lambung Mangkurat dengan cepat dan efektif. Materi keempat yaitu etika dalam perkuliahan. Etika merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap individu, terutama mahasiswa, agar dapat disegani dan dihargai oleh orang lain. Di dalam kampus ada 4 etika yang harus kita terapkan, yaitu pertama, etika mengirim pesan kepada dosen. Sebelum mengirim pesan, sebaiknya kita perhatikan waktu terlebih dahulu. Kirim pesan saat jam kerja, seperti hari Senin hingga hari Jumat, dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Lalu, awali dengan salam dan perkenalkan diri dengan menyebutkan nama, NIM, prodi, dan kelas. Selanjutnya, utarakan keperluan secara singkat dan jelas. Setelah itu, ucapkan terima kasih atas perhatian beliau, lalu tutupi pesan dengan salam. Jangan lupa gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kedua, etika menelpon dosen. Sebelum menelpon, sebaiknya kita kirim pesan terlebih dahulu kepada beliau untuk meminta izin. Setelah diizinkan, baru kita telepon. Ucapkan salam, lalu perkenalkan diri secara singkat, dan utarakan keperluan Anda. Setelah itu, ucapkan maaf dan terima kasih, lalu akhiri salam. Ketiga, etika berpakaian dan berdandan. Ketika memasuki kampus, gunakan pakaian yang rapi, sopan, dan menutup aurat. Rambut atau jilbab tertata rapi dan tidak berantakan atau kumal. Sebaiknya kita tidak menggunakan make up yang tebal dan berlebihan.
gunakan makeup yang natural saja. Tidak menggunakan kaos oblong dan juga tidak menggunakan sendal. Keempat, etika memasuki prodi. Sama seperti etika menelpon dosen dan mengirim pesan kepada dosen, kita harus memperhatikan waktu dan juga berpakaian yang rapi dan sopan. Datanglah ke prodi saat jam kerja, lalu ucapkan salam, sampaikan maksud kedatangan yang jelas dan tidak bertele-tele. Selanjutnya, materi kelima yaitu pembelajaran daring atau e-learning. Aktivitas yang dapat dilakukan oleh mahasiswa ketika pembelajaran ada banyak nih. Yang pertama, learning, mempelajari materi. Kedua, deepening, memperdalam materi. Tiga, applying, mempraktekannya. Dan yang keempat, measuring atau mengerjakan ujian. Lalu bagaimana dengan media e-learningnya? Media e-learning pun ada banyak, yaitu Zoom Meeting, Google Meet, Simali Universitas Lambung Mangkurat, dan yang terakhir WhatsApp Group. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika pembelajaran daring, yakni 1. Mengisi presensi tepat waktu. 2. Mendengarkan dan memahami apa yang dijelaskan oleh dosen. 3. Cek Simari apabila ada tugas dan mengerjakannya sesuai dengan batas waktu. Dan yang keempat adalah berkata dan berperilaku yang baik. Next, materi ke-6 yaitu pengenalan laboratorium Junjung Bui atau Lab Prodi Pendidikan Khusus. Prosedur pelayanan di Lab Junjung Bui ada 1. Pelaksanaan identifikasi. 2. Pelaksanaan asesmen. 3. Pelaksanaan intervensi. Dan 4. Pelaksanaan evaluasi. Materi ke-7, pengenalan FSI. Apa itu FSI? FSI itu kepanjangan dari Forum Studi Islam, yaitu salah satu program di luar mata kuliah yang dikelola mahasiswa atau organisasi mahasiswa yang khusus untuk kegiatan Islami seperti Hari Besar Islam maupun kegiatan seni Islam. Materi terakhir yaitu materi ke-8 ada jurus jitu di era disrupsi. Sebelum kita bahas jurus jitunya, kita harus tahu dulu apa arti disrupsi. Nah, disrupsi adalah sebuah era terjadinya perubahan besar-besaran yang secara fundamental merubah sistem dan tatanan yang ada ke cara-cara yang baru. Nah, jurus jitunya ada 4, yaitu 1. Komunikasi. Elemen penting dari komunikasi adalah bercandaria, menyebar aura, dan senyum sapa salam. Yang kedua, kolaborasi. Elemen pentingnya meringankan beban, memunculkan ide kreatif, melatih keberanian mengambil resiko. Yang ketiga, elektronisasi, yaitu penghematan biaya, memberikan nilai daya saing produk, dan menambah keakuratan data serta jangkauan global. Dan yang terakhir, rendah hati, yaitu memiliki banyak relasi. Itulah beberapa materi yang telah saya tangkap selama PKKMB Prodi Pendidikan Khusus. Sekian presentasi saya, salah hilaf mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.